Nama saya Valentino Rossi dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa atau majas. Majas terbagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, lalu majas pertautan, dan terakhir adalah majas penegasan. Saya akan memulai pembahasan ini dari majas perbandingan. Majas perbandingan terbagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama perumpamaan atau asosiasi, membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi tetap dianggap sama, ditandai dengan penggunaan kata seperti umpama, bagai, bak, dan lain-lain. Contohnya adalah seperti anjing dan kucing. Lalu, yang kedua ada personifikasi, yaitu menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan dapat melakukan hal seperti manusia. Contohnya adalah pena yang menari-nari di atas kertas. Lalu, ada metafora, yaitu pemindahan sifat benda langsung pada benda lain. Dan ada metafora ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu persamaan sifat. Contohnya adalah hatinya panas mendengar hinaan itu. Lalu ada pengganti kata lain. Bulan disebut sebagai Dewi Malam. Lalu ada juga ungkapan, yaitu anak emas. Lalu majas alegori. Majas yang mengandung sifat-sifat moral manusia dan dinyatakan dalam lambang-lambang. Majas alegori ini memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk fabel dan parabel. Contoh dari bentuk fabel adalah kancil dan buaya. Lalu dari parabel adalah kisah Nabi Adam dan Hawa. Lalu majas yang kedua, yaitu majas pertentangan. Majas pertentangan yang pertama adalah hiperbola, yaitu majas yang menyatakan suatu hal secara berlebih-lebihan. Contohnya seperti aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Lalu ada litoses atau bisa dibilang dengan hiperbola negatif, yaitu majas yang memperhalus keadaan dengan maksud sopan santun. Yaitu contohnya seperti terimalah hadiah dari aku yang tidak berharga ini. Lalu ada ironi, yaitu majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud mengolok-olok. Contohnya seperti tulisanmu sangat cantik hingga tidak bisa dibaca. Lalu ada paradoks, yaitu majas yang mengemukakan dua perkata yang bertentangan tapi dapat diterima. Contohnya seperti dia orang kaya yang miskin. Lalu ada yang terakhir antitesis, yaitu majas yang menggunakan paduan kata yang berlawanan dalam kalimat. Contohnya tua muda dan lain-lain. Lalu majas yang ketiga adalah majas pertautan. Yang pertama adalah metanomia, yaitu menggunakan hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal lain. Contohnya yaitu seperti dia naik Garuda ke Jakarta. Lalu ada alusia, yaitu menunjuk secara tidak langsung ke suatu peristiwa, tokoh, dan tempat. Dapat pula berupa peribahasa dan pantun. Contohnya seperti Bandung adalah Parisnya Jawa, dan ada juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lalu eufemisme, yaitu menggunakan ungkapan halus untuk mengganti kata kasar, seperti bapak itu kurang pendengarannya. Lalu ada sinekdok totem pro parte, yaitu menyebut seluruh bagian untuk sebagian. Contohnya seperti SMA Negeri 3 juara dalam cerdas cermat. Lalu sinekdok pars pratoto, yaitu majas yang menyebutkan sebagian hal untuk keseluruhan hal. Yang contohnya seperti sudah seminggu aku tidak melihat batang hidungnya. Lalu yang keempat adalah majas penegasan. Yang pertama pleonasme, yaitu majas yang menambahkan kata sebagai penegas, tapi tidak berguna karena sifat dari kata penegas itu sudah ada di kata sebelumnya, seperti maju ke depan. Ya, yang kedua adalah klimaks, yaitu menggunakan urutan kata yang makin lama makin meninggi atau hebat. Contohnya seperti jangankan seminggu, sebulan, setahun, bahkan sewindu pun akan aku menunggumu. Aku akan mendukungmu. Lalu anti klimaks, terbalik dari
klimaks. Semakin lama urutan katanya semakin menurun. Jangankan 1000, 100, bahkan 1% pun aku tidak punya. Lalu paralelisme, kalimat yang penulisannya seperti puisi. Dan paralelisme ini terbagi menjadi dua, yaitu paralelisme anafora, yang kalimat yang diulang dari puisi tersebut terdapat di awal. Contohnya, kepadamu aku memohon, kepadamu aku berlindung, kepadamu kuserahkan hidup dan matiku. Lalu ada paralelisme epifora. Kalimat yang diulang dalam puisi itu terdapat di akhir. Cinta itu suci, kasih itu suci, kesetiaan itu suci. Lalu yang terakhir adalah repetisi. Mengulang kata berkali-kali untuk menegaskan maksud dari kata tersebut. Bukan cemburu, bukan iri hati, dan bukan pula dengki, tetapi aku ingin menyadarkanmu. Sekian saja pembahasan saya mengenai majas. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.